Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi duduk. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus untuk menyeru kepada penduduk negeri Sadum, Palestina, yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Budi pekerti kaum Nabi Lut amat tercela. Mereka memutuskan hubungan perkawinan antara pria dan wanita, yang berarti menghentikan perkembangan keturunan manusia. Sebagai gantinya, mereka lebih cenderung kepada sesama jenisnya. Laki-laki lebih senang mengawini laki-laki daripada wanita. Mereka juga sering melakukan perampokan dan penganiayaan. Setiap kali Nabi Lut alaihissalam menasihati dan menakuti mereka dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, mereka segera menjawab, "Datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, jika sekiranya engkau orang yang benar." Al-Quran menerangkan, "Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Surat Al-Ankabut 28-29. Allah mengabulkan doa Nabi Lut. Setelah berulang kali diperingatkan dan ternyata usaha tersebut sia-sia belaka, berdoalah Nabi Lut alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan firman-Nya, Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Maka doa Nabi Lut itu diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat untuk menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut yang sangat durhaka dan ingkar itu. Segera datang berita dari Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa negeri Sadum beserta seluruh penduduknya akan dibinasakan. Mendengar berita itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Allah, di negeri itu ada Lut. Bagaimana dengan dia jika di negeri Sadum dimusnahkan?" Maka Allah menjawab kekhawatiran Nabi Ibrahim itu dengan firman-Nya sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. Berkata Ibrahim, "Sesungguhnya di kota itu ada Lut." Para malaikat berkata, "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya." Udah, istrinya dua. Berarti obat itu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Al-Ankabut 32. Laki-laki tampan sebagai umpan. Sebelum negeri Nabi Lut alaihissalam dimusnahkan, datanglah beberapa malaikat yang menyerupai laki-laki tampan ke rumah Nabi Lut, alaihissalam. Atas kedatangan mereka, Nabi Lut alaihissalam amat bersedih hati karena khawatir kaumnya akan berbuat keji kepada tamu-tamunya itu dengan memaksa mereka berbuat mesum. Apa yang dikhawatirkan Nabi Lut alaihissalam ternyata terjadi juga. Tak lama kemudian datang berbondong-bondong laki-laki dan kaumnya menuju rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka mengancam Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya kepada mereka sebagai pemuas kesenangan mereka yang keji itu. Nabi Lut alaihissalam menolak seraya berkata membujuk, "Wahai kaumku, janganlah engkau mengganggu tamuku. Jika engkau berkehendak, akan aku carikan istri, wanita yang halal untuk engkau kawini. Dan mengapakah engkau tidak berpikir?" Kaumnya menjawab, "Hai Lut, bukankah engkau sudah mengetahui bahwa kami tidak suka kepada wanita?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dia tatkala datang utusan kami para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan." Al-Ankabut 33. Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Demikianlah akhirnya negeri Sadum dibinasakan.
Sodom ya. Negeri Sadum dibinasakan beserta seluruh penduduknya. Sebelum itu Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah lain dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kaum Nabi Lut dibinasakan? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan. Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Surat Hud 81-82. Hikmah dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Allah telah menciptakan perempuan sebagai pasangan pria dan mengikatnya dengan syariat perkawinan. Mendatangi sesama pria atau sesama wanita untuk menyalurkan hasrat seksual adalah salah dan bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Segala macam bentuk penentangan terhadap syariat agama hanya akan mendatangkan musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu aja. Sampai lagi Nabi Ismail tidur. Malam nih jam 12. Nabi Lut alaihissalam. Ismail anak Nabi Ibrahim lah. Yang kemana itu? Yang nak disembelih itu? Oh iya. Dia ada sanaknya Nabi Ibrahim. Nabi Lut.